Layar aman teman-teman? Oke. Mohon maaf ini kalau Ibu lagi rekaman kan Ibu nggak bisa lihat kalian ya. Jadi kalau jawab jangan pakai body language ya. Ada suaranya karena Ibu nggak bisa lihat ekspresi kalian atau body language kalian. Oke, layar aman, suara aman? Aman, Ibu. Oke, Ibu izin melanjutkan materi kita untuk pertemuan 10. Ini si pertemuan 10 ya, karena kan minggu lalu kita libur. Nah, untuk pertemuan 10 ini dia masih melanjutkan materi terkait integral, teman-teman. Di sini yang mau dipelajarin itu adalah metode pengintegralan dan juga aplikasi dari integral sendiri. Tapi ingat, walaupun ini kita sudah pakai topik yang baru, enggak berarti yang 2 pekan lalu kita pelajarin itu nggak kepake, enggak. Tapi basicnya itu adalah 2 pekan yang lalu terkait cara-cara mengintegralkan. Karena di metode pengintegralan itu kita menggunakan dasar atau basic dari 2 pekan yang lalu. Materi hari ini terkait metode pengintegralan. Kenapa dia dijadikan topik khusus dibandingkan topik 2 minggu yang lalu? Karena metode pengintegralan itu muncul ketika teman-teman nggak bisa mengintegralkan dengan cara yang biasa. Atau ketika soalnya sudah lebih kompleks sehingga kalian butuh usaha dan cara yang lebih dibandingkan yang kita pelajarin 2 pekan yang lalu. Ya. Contoh masalah seperti apa sih yang sampai harus dibuat metodenya sendiri? Contohnya misalnya seperti ini teman-teman. Kalau saya tanya integral dari X plus 3 kuadrat dx, teman-teman menyelesaikan soal ini gimana sih? Bisa langsung diintegralin nggak sih ini bentuknya? Halo teman-teman? Bisa langsung diintegralin nggak kalau bentuknya kayak gini? Bisa ya, Bu? Caranya gimana? Integral X tambah 3, habis itu X tambah 3. Kayak gini bukan sih maksudnya Noah? Integral dari X tambah 3 dulu kali X tambah 3 Ya, dx. habis itu dx. Terus kita kali pelangi dulu ya. Iya, Ibu. Integral dari X kuadrat plus 6X itu kalau udah dirapikan terus 9 dx. Benar kata Noah. Tapi masalahnya ini kan cuma pangkat 2 ya, kita gampang. Masalahnya muncul ketika yang ditanya itu sudah pangkatnya besar. Contoh, udah pangkat 5 dx. Mungkin teman-teman bisa ngerjainnya dengan cara yang sama. X pangkat 3 dulu, kali X pangkat 3, kali X pangkat 3, kali lagi X pangkat 3, kali lagi X pangkat 3, itu kaliin satu-satu, baru nanti diintegralin. Nah, itu kan tentu ngabisin banyak waktu ya. Dan selain ngabisin banyak waktu nggak efisien, dia juga bisa berpotensi salah karena perkaliannya udah makin besar. Kasus-kasus seperti inilah yang menyebabkan muncul yang namanya metode pengintegralan. Karena kita nggak bisa menyelesaikannya dengan cara biasa. Ya, metode pengintegralan yang mau kita pelajarin itu ada 2, metode substitusi dan metode parsial. Dua-duanya ini pakai permisalan sih teman-teman, ada yang kita misalkan juga. Dan dua-duanya itu masih berhubungan dengan turunan atau diferensial yang pelajaran kita sebelum UTS. Jadi walaupun diferensial itu sebelum UTS, kita udah selesai UTS, sekarang materi sesudah UTS, tapi untuk si turunan itu masih kepake di bagian integral, terutama di bagian
metode pengintegralan substitusi dan parsial. Ya, itu sekilas terkait metode pengintegralan dan kenapa metode pengintegralan itu muncul dan jadi topik tersendiri untuk materi integral. Saya lanjutkan, kita mulai dari metode substitusi dulu, teman-teman. Seperti yang tadi disinggung, metode substitusi itu bagian dari metode pengintegralan yang muncul karena proses pengintegralan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa atau rumus-rumus dasar. Tapi sebenarnya bukan dia tidak bisa, dia bisa, tapi prosesnya cukup panjang dan berpotensi salah. Ciri khas kita bisa tahu bahwa suatu fungsi itu dia bisa menggunakan metode substitusi adalah yang pertama, dia bentuknya itu adalah perkalian fungsi. Jadi ada dua fungsi dan bentuknya perkalian, bukan penjumlahan ataupun pengurangan ataupun pembagian. Di mana salah satu dari fungsi tersebut merupakan turunan fungsi di sebelahnya. Salah satunya merupakan turunan fungsi di sebelahnya. Kayak gimana sih itu, Bu? Contoh. Misalnya Ibu punya integral dari 2x dikalikan x kuadrat plus 1 dx. Ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Mereka adalah perkalian fungsi kan? Perkalian. Kemudian setelah itu coba teman-teman lihat fungsi yang di dalam kurung. Ketika Ibu tanya turunan dari x kuadrat plus 1 berapa teman-teman? Turunan x kuadrat plus 1. 2x. 2x. Sama kan? Temennya itu 2x kan? Jadi untuk contoh soal ini bisa dibilang dia bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Karena sudah terpenuhi nih, bentuknya perkalian. 2x kali x kuadrat plus 1. Salah satu fungsinya merupakan turunan fungsi di sebelahnya. Si x kuadrat plus 1 itu, 2x itu merupakan turunan dari x kuadrat plus 1. Jadi contoh ini bisa kalian gunakan sebagai bisa kalian selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Di metode substitusi itu teman-teman kita pakai permisalan. Permisalan yang kita pakai itu adalah U. Di mana U itu biasanya dia sukunya lebih banyak. Jadi antara 2x sama x kuadrat plus 1, kalian harus menentukan dulu yang mana si U itu. U itu dicirikan sebagai yang bentuknya lebih banyak, sukunya lebih banyak, lebih kelihatan ada pangkat-pangkatnya, lebih kelihatan lebih kompleks gitu. Terus setelah kita punya U, berarti teman-teman tinggal integralin dari U pangkat N DU. Integral biasa. Kalau U pangkat N, integralnya berapa? Integralnya 1 per N plus 1, ini maaf saya lupa N plus 1, U pangkat N plus 1 plus C. Kenapa ada plus C, Bu? Karena memang dia integral tak tentu. Jadi masih ada plus C-nya. Kalau sudah integral tertentu, baru tidak ada lagi plus C. Saya langsung ke contoh soal dulu ya, teman-teman. Di contoh soal yang pertama ini, dia kok bentuknya nggak ada perkalian sih, Bu? Kan kata Ibu ada dua fungsi, terus bentuknya perkalian. Ingat, nggak ditulis itu kan berarti, bukan berarti nggak ada, tapi di sini tuh ada angka 1. 1 kali 3x plus 2 pangkat 5. Oke. Setelah kalian tahu dia itu adalah bentuk perkalian, langkah pertama kalian misalkan itu misalkannya U. Tadi kan di sini dibilang U itu umumnya sukunya lebih banyak, kemudian dia bilangan pokok yang diberi pangkat. Di sini U teman-teman itu adalah si 3x plus 2. Di mana 3x plus 2 kalau diturunkan hasilnya kan 3 dx. Jadi langkah pertama kalian buat U-nya. Maaf, tadi keluar.
Ibu koneksikan. Ini masih ke record nggak ya? Semoga masih ke record ya. Maaf teman-teman, Ibu lanjutkan. Oke, ketika kalian dapat soal, langkah pertama, kalian tentukan yang mana U-nya dulu. Setelah teman-teman punya U, kalian turunkan fungsi U tersebut. U kan turunannya di U. 3X turunannya 3. 2 turunannya 0. Karena 0 nggak usah ditulis. Oke. Kemudian, kalian kan sudah dapat DU sama dengan 3DX. Kalian cari DX dulu. DX itu nilainya berapa sih? DU per 3. Bu, kenapa kita harus nyari DX? Karena kan di sini dia variabelnya X. Maka DX. Nah, DX ini harus diganti. Kenapa, Bu, harus diganti? Karena kan tadi kita udah pakai permisalannya U. Kalau integralnya U, ya DU, bukan DX. Itulah kenapa kita harus mencari, kita harus mengubah DX itu menjadi dalam bentuk DU. Dengan cara tadi U-nya kita turunkan. Ya. Kemudian, setelah itu, teman-teman balik lagi ke soal yang awal, kalian ganti. Ini kan sama nilai dengan U ya. Berarti integral dari U pangkat 5 kali DX itu katanya senilai dengan DU per 3. Berarti DU per 3. Oke. Kemudian, ini kan sebenarnya bisa ditulis menjadi integral U pangkat 5 kali 1 per 3 DU. Ya. Nah, sepertiganya ini saya pindahkan ke depan sini. Bu, kenapa harus dipindahkan? Biar memudahkan pengintegralannya. Jadi yang tersisa tinggal integral U pangkat 5 DU. Integral 1 pangkat 5 itu bagaimana? Ya, integral biasa, seper-6 U pangkat 6. Tapi jangan lupa, tadi kan kita punya sepertiga. Jadi tetap sepertiga kali seper-6, seper-18, U pangkat 6 plus C. Sampai sini udah selesai, Bu? Belum. Jangan lupa U-nya itu kalian balikin lagi ke fungsi awal. Kenapa harus dibalikin ke fungsi awal, Bu? Karena kan di sini dalam variabelnya X dx, bukan U du. Makanya setelah sampai di proses ini, teman-teman harus balikin lagi ke fungsi awalnya si U. Ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya yang dapat U6 itu dari mana, Bu? Yang ini, U pangkat 6. Coba Iya, kalau Ibu tanya integral dari X pangkat 5 dx, integralnya berapa? 1 per 5 tambah 1, X pangkat 5 tambah 1 plus C, bukan? Iya, Ibu. Jadi 1 per 6, X pangkat 6 plus C. Bedanya di sini kita pakainya U, bukan C. Iya, Ibu. Makasih, Bu. Oke, Ibu coba satu contoh lagi deh. Kalau satu contoh, Ibu stop share dulu ya, karena dia nggak bisa. Share. Oh, whiteboard. Nah, kita ke whiteboard dulu. Teman-teman, misalnya Ibu punya integral dari 3X plus 5 kuadrat pangkat 3 dx. Langkah pertama kalian nyari apa dulu? Kalau soalnya kayak gini nyari apa dulu teman-teman tadi? U. U-nya itu yang mana? 3X tambah 5X kuadrat. 3X plus 5 plus 5X kuadrat. Habis itu nyari apa?
DU. DU. 4. Turunan 3x berapa? 3. 3. 3. Turunan 5x kuadrat 10x. 10x. dx kan? Terus kita cari dx-nya. Berarti dx sama dengan 3 du Per 3 tambah X. per 3 tambah 10. 3 tambah 10x. Kalian masukin ke fungsi awal. Maaf, ini kayaknya soalnya terlalu bentar. Jangan gede-gede dulu deh. Ibu ganti soalnya aja ya, yang agak mudah dulu buat kalian latihan. Integral dari tadi soalnya kayak gimana? Bentar. Ini Ibu agak nggak kelihatan. Masih kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Masih kelihatan ya? Kelihatan. Berarti Ibu ganti tadi 3x plus 2 ya, yang simple dulu deh. Jadi 5x min 3 pangkat 6 dx. Kalian cari U dulu kan ya? Iya, Bu. U-nya yang 5x 5x kurang 3. Turunannya 5. 5 dx kan? Sekarang cari dx-nya. Berarti dx sama dengan DU per DU 5. per 5. du per 5. Bu, kalau Ibu kan contohnya dx-nya sebelah kiri. Ya nggak apa-apa. Kalau saya mau di sebelah kanan boleh nggak? Mungkin kalau Ibu pindahin kiri kalian agak bingung ya. Cara mencari dx-nya gimana. Karena dia udah pindah ruas. Kalau ini kan tetap. Nah setelah itu kalian ganti. Jadi integral dari U pangkat 6. Paham? Terus dx-nya diganti jadi DU per 5. Nah, ada per 5 di sini kan? Berarti per 5-nya boleh saya pindahin ke depan nggak? Boleh. 1 per 5 integral dari U pangkat 6 DU. 1 per 5-nya tetap. Integral dari integral dari U pangkat 6 bagaimana? 1 per 7. 1 per 7 U pangkat U pangkat 7. plus C. C. 1 per 5 kali 1 per 7 1 per 35. U pangkat U pangkat 7 7 plus C. 7 plus C. Oke, agak hilang-hilangan. Tapi balikin lagi. U-nya itu berapa? 5x. 5x kurang 3. Pangkat 7 plus C. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Ibu stop share, Ibu balik lagi ke yang awal tadi. Kita lihat tipe soal yang kedua. Di tipe soal yang kedua ini diminta menyelesaikan dari integral 1 per x ln x dx. Nah, karena di sini dia itu mau kita selesaikan dengan metode substitusi, artinya kita harus cari U. U itu biasanya dia bentuknya yang ada pangkatnya, tapi dia juga bisa diturunkan sehingga turunannya itu nanti bisa kita coret. Kalau tadi kan di soal pertama itu dia cuma sendiri, 1 kali. Nah, ketika 3x plus 2 itu kita turunkan, kan hasilnya 3. Gini nih maksud Ibu paham nggak ya? Integral 1 kali 3x plus 2 pangkat 5. Ketika 3x plus 2 diturunkan hasilnya kan 3. 3 sama 1
itu mereka masih sama-sama konstanta, walaupun bentuknya beda, tapi masih sama-sama konstanta, dan bisa dibilang 3x plus 2 itu turunan dari si fungsi 1 tadi. Kalau di sini, ketika teman-teman punya x dan punya ln x, turunan ln x itu apa sih? Seper x dx. Seper x sama x temenan. Tapi kalau x-nya yang kita jadikan u, turunan x itu kan 1. 1 itu sama ln x beda. Jadi nggak bisa. Makanya u itu adalah si ln x. Paham nggak maksud Ibu sampai sini? Jadi masalah kalian itu pertama harus menentukan siapa si u-nya. Cara menentukan u-nya itu adalah ketika kamu turunkan fungsinya, dia itu adalah turunan dari temannya sendiri. Nah, di sini temannya kan si x. Turunan dari ln x itu seper x dx. Nah, seper x dx itu kan temenannya sama si x. Setelah kalian dapat du, sekarang kalian cari dx-nya. Untuk mencari dx, itu kan bisa dicari dengan dx sama dengan du kali du kali x. Makanya di sini dx sama dengan x kali du. Setelah itu, kalian balikin lagi ke fungsi awal. Integral dari 1 per x-nya tetap. Ln x-nya udah diganti dengan u. dx-nya udah diganti dengan x du. Oh, ternyata x sama x bisa dicoret, Bu. Berarti yang tersisa hanya integral dari 1 per u du. Ingat, integral dari 1 per x dx itu sama dengan ln x plus c. Berarti integral dari 1 per u ya ln u plus c. Setelah itu balikin lagi u-nya menjadi ln x. Jadi ln x plus c. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut. Kita lihat soal yang berikutnya. Ibu bahas yang contoh soal ketiga. Integral dari 2x dikalikan sin x kuadrat plus 1 dx. Ini kalian punya fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua. Bentuknya perkalian, terjawab. Kita lihat turunan salah satu fungsinya. Ketika 2x, Ibu tanya turunan 2x berapa? 2. 2 apakah temannya x sin x kuadrat plus 1? Enggak. Berarti yang menjadi u itu bukan 2x, tapi x kuadrat plus 1. Karena x kuadrat plus 1 ketika diturunkan hasilnya 2x. Bisa nanti kita coret. Jadi inti dari fungsi substitusi, metode substitusi ini bentuknya mau kita ubah jadi bentuk lain biar bisa nanti coret-coret teman-teman. Ya, jadi tadi udah dapat u x kuadrat plus 1. du 2x dx. Berarti kalau ditanya dx sama dengan du per 2x. Setelah itu teman-teman masukin ke fungsi awal. 2x-nya tetap bu. Sin x kuadrat plus 1 ganti jadi sin u. dx-nya saya ganti jadi du per 2x. Ternyata 2x sama 2x boleh dicoret. Jadi yang tersisa hanya, ini maaf salah. Yang tersisa hanya integral dari sin u du. Integral sin apa? Min cos u. Min cos u plus c. Silahkan u-nya kamu ganti balik lagi. Jadi min cos x kuadrat plus 1 plus c. Bagaimana? Bingung? Kalau enggak, lanjut lagi ya. Di contoh soal yang keempat, integral dari 1 per 3x kali e pangkat 5x kuadrat min 3. Nah, berarti di sini yang fungsi pertama adalah sepertiga x,
Fungsi kedua adalah E pangkat 5x kuadrat min 3. Nah, coba kita lihat. Kalau sepertiga X diturunkan kan hasilnya sepertiga. Sepertiga itu bukan temannya dari 5x kuadrat min 3. Artinya yang menjadi U kita adalah 5x kuadrat min 3. Karena turunan dari 5x kuadrat min 3 adalah 10x. 10x sama sepertiga X itu bisa kita coret nanti. Kemudian setelah dapat DU, kita cari DX. DX-nya itu ternyata DU per 10x. Balikin lagi ke fungsi awal. Sepertiganya tetap. Sepertiga X-nya tetap. E pangkat 5x kuadrat min 3 jadi tulisnya E pangkat U. DX tulisnya jadi DU per 10x. Ternyata X di sini sama di sini bisa dicoret. Jadi yang tersisa hanyalah integral sepertiga kali E pangkat U kali 1/10 DU. Sepertiga sama 1/10-nya ini bisa dikali. Sehingga dia bisa menjadi integral dari 1/30 E pangkat U DU. 1/30-nya kita pindahin ke depan. Biar tinggal integral E pangkat U aja. E pangkat U kalau diintegralin ya E pangkat U. Berarti 1/30 E pangkat U plus C. Balikin lagi U-nya jadi bentuk awal. Jadi 1/30 E pangkat 5x kuadrat min 3 plus C. Ya. Bu, kenapa tadi dia itu bukan si sepertiga X-nya sih yang jadi U? Ingat, kita kan di awal dikasih tahu U itu umumnya sukunya lebih banyak, kemudian dia biasanya yang ada pangkatnya. Nah, di sini kan dia sedikit bentuknya, dia juga nggak berpangkat. Berarti sepertiga X itu bukan si U. Ada pertanyaan sampai sini? Masih aman? Ini diam bukan karena bingung kan, tapi udah lumayan paham kan? Ibu, Ingat saya mau tanya. ya. Itu untuk hasilnya bisa gak Bu kalau ditulisnya E pangkat 5x kuadrat min 3 per 30 plus C? Begini. E pangkat 5x kuadrat min 3 per 30 plus C. Boleh. Karena kan 1/30-nya itu perkalian sama E kan. E-nya tetap di atas, 30-nya di bawah, boleh. Terus teman-teman nanti, ini kan kita soalnya esai ya. Tolong kalau esai itu kalian perhatikan juga penulisan. Karena kadang kalian itu penulisannya itu suka apa ya, agak kurang benar. Padahal kalau dia nggak benar, itu juga akan mempengaruhi ke penilaian. Karena penulisan nggak benar itu artinya juga beda, nggak seperti itu. Teman-teman sebentar, saya izin 1 menit. Sambil saya izin, boleh teman-teman lihat dulu ada yang kalian bingung nggak? Nggak ada? Jadi saya lanjut ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini ada 2 contoh soal. Saya mau coba menjelaskan yang contoh kelima. Di contoh kelima ini kalian diminta menghitung integral dari cos pangkat 4x sin x dx. Bu, kenapa yang menjadi U-nya itu adalah cos? Ingat, tadi kan dia U itu biasanya dia bentuknya yang lebih banyak suku, kemudian dia punya pangkat. Di sini kan yang pangkat adalah si cos-nya ya. Berarti U-nya itu adalah cos X. Turunan dari cos min sin X dx. Kemudian cari dx-nya. Berarti du per min sin X.
Balikin ke fungsi awal. Cos pangkat 4X diganti jadi U pangkat 4. Kenapa? Karena cos X itu kan U. U-nya pangkat 4. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya cos pangkat 4X, itu cos X pangkat 4. Jadi, makanya cos pangkat 4X bisa ditulis U pangkat 4. Kali sin X, kali dx-nya kamu ganti jadi du per min sin X. Udah, ternyata sin X sama sin X bisa dicoret. Tapi jangan lupa, ada tanda min itu dia nggak ikutan dicoret. Dia masih tetap ada. Nah, minusnya itu saya pindahin ke depan aja biar nggak nyaru. Jadi, min integral dari U pangkat 4 du. Integral U pangkat 4 1/5 U pangkat 5. Minnya masih ada. Balikin lagi U-nya ke bentuk awal. Jadi min 1/5 cos pangkat 5X plus C. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, berarti untuk contoh soal 2 ini silakan teman-teman nanti coba pelajarin sendiri ya, secara mandiri. Saya lanjut ke integral parsial. Prinsip dari integral parsial itu sama dengan integral substitusi tadi untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan metode-metode integral biasa. Bedanya, kalau untuk integral parsial ini, dia biasanya persamaannya itu cukup lebih kompleks, teman-teman. Jadi bisa dibilang soalnya lebih sulit kalau untuk integral parsial, gitu ya. Kemudian integral parsial ini sama, dia punya dua fungsi. Misalnya fungsinya itu fungsi f sama fungsi g. Kalian dari fungsi f sama fungsi g, kalian harus menentukan yang mana yang menjadi fungsi u dan yang mana yang menjadi fungsi defi. U itu apa sih, Bu? U itu biasanya fungsi yang kalau diturunkan terus-menerus hasilnya 0. Sedangkan defi itu adalah fungsi yang harus kita integralin. Jadi kalian punya dua fungsi U sama fungsi defi. U itu adalah yang bisa diturunkan sampai hasilnya 0. Defi itu yang diintegralin. Nah, setelah kalian tahu yang mana U, yang mana defi, kalian substitusi ke rumusnya. Rumus integral parsial itu adalah U kali V dikurang integral V du. V itu apa, Bu? Kan tadi cuma ada U sama defi. V itu adalah integral dari si defi ini. Ya. Jadi U dikali integral defi dikurang integral dari si V tadi. Ya. Contoh. Di sini kalian diminta menghitung integral dari X kali akar X min 7 dx. Langkah pertama, kalian tentukan dulu yang mana U, yang mana defi. U itu ingat, dia bentuk yang lebih sederhana dan dia bisa diturunkan sehingga hasilnya 0. U di sini adalah X. Kenapa, Bu, X? Karena ketika X diturunkan, itu hasilnya 1. Diturunkan lagi, hasilnya 0. Maka si X itu adalah si U. Kalau X-nya sudah U, ya berarti akar X min 7 adalah si defi. Ya. Ingat teman-teman, tadi rumusnya itu ada DU. Artinya, kalian cari dulu U-nya, kemudian kalian turunkan U tersebut. Jadi U-nya X, DU-nya DX. Kemudian defi itu siapa, Bu? Defi itu adalah akar dari X min 7. Nah, akar dari X min 7 itu kan bisa ditulis X min 7 pangkat setengah. Kemudian kamu integralin. Integral dari X min 7 pangkat setengah berapa? 2/3 X min 7 pangkat 3/2. Caranya dari mana, Bu? Cara integral biasa yang kita pelajarin di 2 minggu lalu. Setelah dapat U, DU, defi sama V, kamu balikin lagi ke rumusnya yang ini. Rumusnya siapa? U kali V. U-nya X, V-nya 2/3 X min 7 pangkat 3/2. Dikurang
integral dari V. Integral V berarti integral dari 2/3 X min 7 pangkat 3/2. DU. DU itu siapa? Katanya DU sama dengan DX. Berarti di sini ada yang lupa DX. Oke. X dikali 2/3 itu 2/3 X. X min 7 pangkat 3/2 tetap. Integral dari ini itu adalah 2/5 X min 7 pangkat 5/2. Ternyata 2/3 sama 2/5-nya bisa diperkecil jadi 4/15. X min 7-nya tetap, pangkat 5/2-nya tetap. 2/3 X kali X min 7 pangkat 3/2-nya tetap. Jadi inilah jawabannya. Silakan bertanya kalau masih bingung. Karena seperti yang saya bilang, ini bentuknya lebih kompleks dari yang metode substitusi. Nggak ada? Ini pakai cara pertama ya teman-teman. Untuk integral parsial ini bisa menggunakan dua cara. Tapi menggunakan dua cara nggak berarti cara kedua nggak perlu hitung-hitungan. Tetap ada hitung-hitungannya. Tapi secara looks, secara penampilan, itu cara kedua dia lebih kelihatan sederhana. Jadi di cara kedua ini kalian buat dalam bentuk tabel. Tabelnya U sama tabelnya, kolomnya U sama kolomnya Devi. Kan tadi kalian sudah tahu U kalian adalah X dan Devi kalian adalah akar X min 7. Untuk yang U kalian taruh nilai X dan untuk Devi taruh nilai X min 7 pangkat setengah. Karena akar dari X min 7 itu diubah menjadi X min 7 pangkat setengah. Kemudian kalian ingat kalau U itu kan adalah yang bagian turunan, Devi adalah bagian yang integral. Integral dari X 1, integral dari 1 0. Jadi wajib kalian itu wajib hasilnya 0. Kalau hasilnya belum 0, nggak boleh berhenti. Turunkan terus sampai selesai. Maksudnya gimana, Bu? Misal, saya punya U sama Devi. U saya itu misalnya X kuadrat. Turunan X kuadrat berapa, teman-teman? 2X. 2X. Tulis. Turunan 2X? 2. 2. Turunan 2? 0. Nah, contoh misalnya DU saya adalah X kuadrat. Berarti saya prosesnya sampai 3 kali turunan. Biar menghasilkan 0. Kalau di sini kan saya prosesnya hanya 2 kali. Karena dia pas kedua kalinya itu udah hasilnya 0. Paham ya sampai sini ya? Kemudian, yang kanan itu kan Devi. Nah, Devi itu teman-teman integralin kayak biasa sampai dia sejajar dengan 0. Jadi nggak boleh teman-teman integralinnya cuma sampai di 2/3 doang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bu? Karena kan 0-nya itu ada di sini. Berarti dia harus sampai sejajar dengan 0 hasilnya. Setelah itu kamu kali serong. Kali serongnya berarti X dikalinya sama 2/3 X min 7 pangkat 3/2. 1 dikalinya sama 4/15 X min 7 pangkat 5/2. Tapi perlu diingat, tanda itu maksudnya tanda apa sih, Bu? Tanda yang memisahkan antara dua perkalian tadi. Tandanya itu adalah selang-seling, dimulai dari plus. Jadi kalau misalnya di sini ada lagi, berarti plus, min, plus, lanjut sampai selesai. Kemudian hasilnya gimana? Kita kali serong tadi, berarti X dikalikannya sama 2/3 X min 7 pangkat 3/2. Tandanya apa, Bu? Plus. Makanya di sini plus kan. Kemudian 1 dikalikan sama 4/15 X min 7 pangkat 5/2. Tandanya apa, Bu? Min. Setelah itu kalian sederhanakan. 2/3 kali X bisa, jadi 2X/3. X min 7 pangkat 3/2 ini tetap.
Min 1 kali 4 per 15 bisa. Min 4 per 15. X min 7 pangkat 5 per 2. Hasilnya sama dengan yang menggunakan cara 1. Jadi silakan kalian boleh menentukan mau pakai cara 1 atau cara kedua. Kalau ibu lebih prefer cara kedua, karena dia lebih simpel untuk bentukannya. Nggak berarti ini nggak ngitung, ini tetap ngitung, tapi ibaratnya kita menampilkan yang rapih aja, yang jeleknya di belakang, untuk coret-coretan aja. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Oke, kalau belum ada, ibu lanjut. Kita lihat contoh soal yang berikutnya. Kalian diminta mencari integral dari 3x plus 2 cos 3x plus 2 dx. Sama-sama 3x plus 2. Tapi bedanya yang ada cos 3x plus 2 itu kita jadikan sebagai dv. Dan yang 3x plus 2 sendiri itu kita jadikan sebagai u. Kenapa? Karena 3x plus 2 itu ketika diturunkan bisa sampai hasilnya 0. Ya, lebih simple, lebih mudah untuk diturunkan sehingga hasilnya 0. Sedangkan cos 3x plus 2 itu adalah si dv. Bu, ini kok bisa dapatnya sepertiga sin 3x plus 2 itu diapain sih? Diintegralin. Teman-teman ingat, kalian kan punya bentuk integral dari cos ax plus b itu senilai dengan 1/a sin ax plus b plus c. Artinya kalau ditanya cos integral dari cos 3x plus 2, maka hasilnya adalah 1/3 sin 3x plus 2 pangkat c. Ini. Kemudian kok ini jadi min 1/9 sih, Bu? Ingat, kalian punya sifat integral dari sin ax plus b itu adalah min 1/a cos ax plus b plus c. Tapi Bu, ini kan 1/3, kenapa bisa berubah jadi min 1/9? Ingat, kan kamu 1/3-nya nggak diapa-apain, tetap. Kemudian min 1/3 cos ax plus b, kok ax, sorry, 3x plus 2. Karena ax plus b kamu itu adalah 3x plus 2. Berarti di sini 3x plus 2 plus c. 1/3 kali min 1/9, 1/3 kali min 1/3 adalah min 1/9. Paham nggak teman-teman? Nanti kalau kalian lupa silakan kalian baca-baca lagi ya. Setelah itu, ingat tadi kan dia kalinya serong kan? Kali serong. Tandanya plus, min, plus, dan selanjutnya. Tapi karena cuma 2, jadi cuma ada plus sama min. 3/2 dikalinya sama 1/3. Sin 3x plus 2. Nih, 3/2 kalinya sama 1/3 sin 3x plus 2. 3 dikalinya sama min 1/9 cos 3x plus 2 plus c. Tandanya plus min, makanya di sini plus, di sini min. Oke, tinggal kalian sederhanakan. Ternyata min 3 kali min 1/9 bisa berubah menjadi positif 1/3. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Nah, untuk 4 soal di slide selanjutnya ini bisa kalian gunakan untuk latihan di rumah terkait integral parsial. Saya lanjutkan ya. Nah, untuk berikutnya itu adalah bagaimana cara kamu membedakan ada 2 fungsi yang serupa, yang mana yang harus pakai substitusi, yang mana harus pakai parsial. Kalau saya biasanya setiap soal itu saya anggap dia adalah metode substitusi dulu. Anggap dia metode substitusi. Jadi pertama,
dari X dikalikan sin X kuadrat min 3, saya cari dulu yang mana U-nya. Kalau U-nya saya kasih U sama dengan X, turunan U 1 dx. Nggak sama. Berarti U-nya bukan si X. Oke. Lagian juga tadi kan dibilang U itu biasanya adalah bentuk yang lebih banyak sukunya dan dia punya pangkat. Berarti di sini U saya adalah X kuadrat min 3. Maka DU saya adalah 2X dx. 2X sama X nanti bisa dicoret. Maka bisa disimpulkan bahwa yang pertama ini harus diselesaikan dengan cara metode substitusi. Untuk contoh soal yang kedua, saya anggap lagi nih, dia bisa pakai cara substitusi. Pertama, U-nya saya anggap U-nya X. Berarti turunannya 1 dx. 1 sama 3x min 5? Enggak. Berarti bukan X. Coba kalau U-nya itu adalah 3x min 5. Turunan DU adalah X. Turunan U adalah 3. 3 dx. 3 sama X beda. Nggak bisa dicoret. Berarti untuk yang soal kedua, dia tidak bisa dengan cara substitusi. Tidak bisa. Kalau substitusi nggak bisa, berarti parsial. Iya. Karena integral dari X kali sin 3x min 5 dx. X-nya itu bisa diturunkan menjadi 1, kemudian bisa diturunkan hingga 0. Maka ini bisa diselesaikan dengan cara parsial. Bisa dibedain teman-teman? Karena untuk besok di soal, teman-teman nggak akan dikasih tahu harus pakai parsial atau pakai substitusi, enggak. Kalian dikasih bentuk, terus kalian yang analisa sendiri, ini harus pakainya substitusi atau harus pakainya parsial. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Sekarang saya masuk ke bentuk aplikasi dari si integral. Untuk aplikasi dari bentuk integral ini, soal yang pertama dia berupa partikel ambroksol yang ada dalam sediaan sirup. Ketika dikocok itu, dia memiliki percepatan dengan fungsi 12T kuadrat plus 12T plus 8. T itu adalah waktu dalam detik, dan V itu adalah kecepatan dalam satuan milimeter per detik. Kalian ditanya fungsi kecepatan. Teman-teman kalau ditanya fungsi kecepatan, itu berarti dia harus bentuk yang utuh, tidak boleh ada bentuk yang unknown atau bentuk yang belum diketahui. Ditanya fungsi kecepatannya ketika partikelnya bergerak dengan dalam waktu 1 detik, kecepatannya 20 mm per detik. Untuk mencari kecepatan, itu bisa menggunakan rumus integral dari fungsi percepatan. Artinya, integral dari 12T pangkat 2 ditambah 12T tambah 8. Integral dari 12T pangkat 2 berapa? 4T pangkat 3. Integral dari 12T, 6T kuadrat. Integral dari 8, 8T plus... Ini kalau mau kilapin. Allahu Akbar. Hikmaya. Satu kan gitu. Allah. Itu lagi pada ngerumpi apa? Tiba-tiba kaget Ibu. Di sebelah kan ya? Perlu disidak nih habis ini nih. Allah. Teman-teman Ibu lanjutin. Ingat, karena dia masih integralnya integral tak tentu, makanya dia ada plus C.
Tapi karena yang ditanya fungsi kecepatan, itu nggak boleh ada bentuk yang tidak diketahui macam C ini. Jadi kalian harus cari nilai C dulu. Cara mencari nilai C gimana? Dengan kalian substitusi ini nih. Saat waktunya 1 detik, kecepatannya 20. Nah, berarti kalian ganti V1 sama dengan 20. Kan selama ini kita punya VT sama dengan 4T pangkat 3 plus 6T kuadrat plus 8T plus C. Kalau pada saat T-nya 1, dia hasilnya 20, artinya semua T yang ada di sini kita ganti dengan angka 1. Didapatlah C-nya 2. Nah, C2 artinya kita bisa memberikan kesimpulan bahwa fungsi kecepatannya adalah 4T pangkat 3 plus 6T kuadrat plus 8T plus 2. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Itu yang ditanya fungsi kecepatannya. Di pertanyaan yang kedua, yang ditanyakan adalah kecepatannya pada saat teman-teman, maaf, Ibu lanjutkan. Di contoh soal yang kedua ini, 1 bagian B, maksudnya ditanya kecepatan pada saat T-nya 3 detik. Nah, karena fungsi kecepatannya udah kita ketahui di awal, tadi di soal A, berarti kita pakainya harus yang udah lengkap, yang ada plus 2-nya. Bukan yang masih ini nih, 4T pangkat 3 plus 6T kuadrat plus 8T plus C. Nggak boleh. Kita pakainya sudah lengkap. Nah, kemudian ditanyanya kan pada saat T-nya 3 detik. Artinya T di sini semuanya kita ganti 3. Kalau ditanyanya pada saat 5 detik, ya kamu ganti 5. Ya, tinggal dihitung seperti biasa, baru nanti dapat hasilnya 188 mm per detik. Ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Tadi yang 4T pangkat 3 itu kan integral dari 12T pangkat 2. Kenapa 4T pangkat 3? Integral. Oke nih, kan kalau rumus integral misalnya A pangkat X dx. Itu artinya angka di depan sini berapa sih? 1. 1. Ibu salah. Misalnya di sini pangkat N. Angka di depannya sini tuh. Allahu Akbar. Jangan ini, jangan A. Nanti kalian bingung. Gini, integral dari X pangkat N dx. Angka di depan X ini berapa? 1 per pangkatnya N plus 1. X-nya ditulis lagi pangkat N plus 1 plus C. Itulah kenapa ketika integral dari 12T kuadrat dt 12 per pangkatnya berapa? 2 tambah 1 T pangkat 2 plus 1 plus C. 12 bagi 3 hasilnya 4. T pangkat 3 plus C.
ini alasannya. Bingung nggak nih? Iya, Bu. Saya lupa ngecilinnya. Dan ini teman-teman tolong diperhatikan baik-baik. Ini materinya integral. Iya, tapi kan tadi untuk metode pengintegralan kita pakai prinsip turunan juga kan. Jadi Ibu khawatir kalau kalian nggak memperhatikan baik-baik, kalian nyaru antara integral sama turunan karena dia berbeda jauh. Kalau integral itu pangkatnya nambah 1, turunan pangkatnya berkurang 1. Ya. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Berikutnya teman-teman, di contoh soal yang kedua, dia ini cukup lebih berhubungan dengan ekonomi. Karena ada pendapatan marginal, ada penerimaan total, dan sebagainya. Tapi dia menggunakan prinsip yang sama teman-teman, prinsip dari integral. Ceritanya, fungsi marginal suatu teman-teman maaf, ada interupsi lagi. Ibu lanjutkan. Di contoh soal yang kedua, walaupun dia ini lebih banyak mirip permasalahan ekonomi, tapi ingat kalian itu kan anak farmasi, itu nggak jauh juga dari ekonomi ya. Ada prinsip-prinsip ekonomi, terutama kalau kalian sudah bekerja di rumah sakit, di apotik, di perusahaan obat juga kan emang perlu yang namanya keuntungan ya dari penjualan. Ceritanya di soal nomor 2 itu fungsi marginal atau pendapatan marginal revenue itu 15 Q kuadrat plus 10 Q min 5. Kalau tadi kan kita pakainya T ya, karena dalam waktu. Di sini Q dalam pengertian quantity. Kalian diminta menghitung penerimaan total atau total revenue jika pada saat Q-nya 2, total revenue itu 100. Ada rumus bahwa untuk menghitung total revenue itu dengan cara mengintegralkan fungsi marginal revenue-nya. Berarti integral dari 15 Q kuadrat plus 10 Q min 5. Integral dari 15 Q kuadrat plus 10 Q min 5 adalah 5 Q pangkat 3 plus 5 Q kuadrat min 5 Q plus C. Lagi-lagi ada plus C. Tapi karena dimintanya adalah fungsi, berarti C-nya nggak boleh ada. C-nya harus kita cari dengan apa? Dengan substitusi bahwa pada saat Q-nya 2, total revenue adalah 100. Didapat C-nya 50. Artinya, fungsi TR kalian atau total revenue-nya adalah 5Q pangkat 3 plus 5Q kuadrat min 5Q plus 50. Begitu teman-teman. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti sekarang waktunya Ibu absen ya.